kelihatannya ya. Kita harus cepat, Pak. Keburu ada yang lihat. Ini nggak usah aja, Bu. Aku takut ketahuan. Sore itu, Desa Karangjati lagi-lagi berasa pengap. Bukan cuma karena debu jalan tanah yang naik tiap ada motor lewat, tapi karena perasaan Budati yang kayak diremas-remas dari dalam. Udara panas nempel di kulit, bikin napas pendek. Tapi yang paling bikin sesak justru suara ketawa yang masih muter-muter di kepalanya. Ketawa Bu Mardiah. Ketawa yang gak keras, gak meledak, tapi nyelip tajam. Kayak duri halus yang gak kelihatan, tapi perihnya lama. Bu Darti duduk di bangku kayu di teras rumahnya yang sempit. Cat tembok udah kusam, ada retak halus di sudut jendela, dan genteng yang geser sedikit karena hujan semalam. Ia ngipas-ngipas pakai koran bekas. Bukan buat ngusir panas, tapi lebih ke ngusir pikiran yang gak mau pergi. Di depannya, matahari lagi turun pelan-pelan ke balik sawah. Warnanya oranye pucat. Indah sebenarnya. Tapi buat Bu Darti, sore itu cuma pengingat bahwa satu hari lagi udah habis tanpa perubahan apapun. Sejak tadi siang, dadanya nggak enak. Bukan sakit, tapi perasaan nggak nyaman yang nempel terus. Setiap kali ia pejamkan mata, yang muncul bukan wajah cucunya, Kinanti, tapi senyum Bu Mardiah. Senyum yang sok ramah tapi isinya racun. Bu Mardiah itu rumahnya cuma beda 2 petak. Pagar besinya tinggi, dicat hitam mengilap. Mobilnya selalu kinclong. Kalau pagi orang-orang bisa dengar suara pintu mobilnya kebuka, lalu suara mesin menyala. Seolah sengaja diumumin ke seluruh kampung. Dulu, waktu muda, Bu Darti pernah juga ngerasain jadi bahan omongan. Tapi waktu itu masih kuat. Sekarang, umur udah nambah, sabar makin tipis. Dan harga diri rasanya tinggal serpihan kecil yang gampang diinjak. Ia melirik ke dalam rumah. Pak Marno belum pulang. Biasanya jam segini udah duduk ngerokok di ruang tamu, tapi hari ini belum kelihatan. Mungkin masih narik gerobak, atau dapat kerja bongkar muat entah di mana. Bu Darti narik napas panjang. Tangannya gemetar sedikit. Di pangkuannya ada plastik kecil berisi gorengan sisa siang tadi. Ia nggak selera makan. Yang ada cuma rasa pahit di lidah, padahal nggak minum apa-apa. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak main bola. Kinanti ikut lari-larian di ujung gang. Ketawa polos, rambutnya diikat 2. Anting kecil di telinganya sesekali kena cahaya sore. Berkilau sebentar, lalu hilang lagi. Anting itu. Lagi-lagi anting itu. Bu Darti memejamkan mata lebih kuat. Ingatannya balik ke beberapa hari lalu. Waktu Bu Mardiah mampir ke rumah cuma buat nengok. Katanya sih nengok. Tapi matanya keliling, dari dapur ke ruang tamu, ke rak piring yang udah sumbing. Terus, tanpa minta, tangannya nyentuh telinga Kinanti. Ini antingnya kecil amat ya, katanya sambil senyum. Emas asli kan ini? Bu Darti cuma bisa ketawa kecil. Iya Bu, asli. Iya sih, kelihatan kok. Tipisnya aja kayak kulit bawang. Kalimat itu diucapin santai. Kayak lagi ngomongin cuaca. Tapi buat Bu Darti, rasanya kayak disiram air panas. Sejak hari itu, tiap ketemu Bu Mardiah, dadanya langsung sesak. Dan hari ini, entah kenapa, rasanya lebih berat dari biasanya. Mungkin karena arisan kemarin. Mungkin karena cara Bu Mardiah ketawa lebih lama. Atau mungkin karena Bu Darti udah terlalu capek pura-pura kuat. Ia berdiri pelan, masuk ke dalam rumah, lalu duduk di kursi dekat jendela. Dari sana, ia bisa lihat rumah Bu Mardiah. Lampu terasnya udah nyala, terang, putih. Di dinding depan rumah itu, tergantung hiasan logam mengilap. Kaya bukan cuma soal uang, tapi soal pamer. Dan Bu Mardiah pinter banget soal itu. Bu Darti ngerasa hidupnya kayak lagi ditimbang, tapi bukan pakai neraca keadilan. Ditimbang pakai emas, perhiasan, dan barang-barang mahal. Dan hasilnya jelas, mereka selalu kalah, selalu kurang, selalu jadi bahan bandingan. Padahal pikirnya, apa salahnya hidup pas-pasan? Mereka nggak ngutang, nggak ngerepotin orang. Pak Marno kerja apa aja mau,
asal halal. Kinanti sehat, ceria. Tapi semua itu seorang gak ada artinya kalau di mata orang-orang mereka cuma keluarga miskin dengan anting tipis. Sore makin gelap, angin mulai masuk lewat celah jendela. Bu Darti duduk terdiam lama, sampai akhirnya suara langkah kaki terdengar di depan rumah. Pak Marno pulang, bajunya basah keringat, mukanya lelah. Tapi begitu lihat istrinya, ia langsung senyum kecil. "Belum makan?" tanyanya. Bu Darti cuma geleng. Pak Marno duduk, ambil rokok, nyalain korek. Asap mengepul, bau tembakau nyebar di ruangan. Biasanya bau itu bikin Bu Darti tenang, tapi kali ini rasanya hambar. "Ada apa?" tanya Pak Marno pelan. Ia kenal istrinya terlalu lama buat gak sadar ada yang beda. Bu Darti menatap suaminya. Wajah itu penuh garis-garis lelah, tapi matanya masih jujur. Tiba-tiba dadanya terasa panas. Semua yang ia tahan seharian kayak mau tumpah. "Pak," katanya lirih, "apa kita ini hina banget ya di mata orang?" Pak Marno terdiam. Asap rokoknya berhenti di tengah udara. Ia tahu pertanyaan itu nggak datang tiba-tiba. "Kenapa ngomong gitu?" tanyanya hati-hati. Bu Darti menunduk. Tangannya saling menggenggam. "Aku capek, Pak. Capek dengar omongan orang. Capek ngerasa kecil terus. Cuma gara-gara emas segitu, kita kayak nggak ada harganya." Pak Marno menarik napas panjang. Ia nggak langsung jawab. Ia tahu, kalau salah ngomong, luka istrinya bisa makin dalam. "Kita nggak hina, Dar," katanya akhirnya. "Kita cuma nggak kaya." Bu Darti tertawa kecil, tapi pahit. "Di kampung ini, Pak, kayaknya itu sama aja." Di luar, suara maghrib mulai terdengar. Kinanti masuk ke rumah. Lari kecil, lalu duduk di pangkuan Bu Darti. Anting kecil di telinganya berkilau lagi. Tipis, sederhana, tapi bersih. Bu Darti memeluk cucunya erat. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak pelan. Bukan marah, bukan sedih, tapi benih luka yang baru mulai tumbuh. Dan tanpa mereka sadari, sore itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar ejekan tentang emas. Hari arisan itu jatuh pas siang bolong. Matahari panasnya kebangetan. Sampai ubin rumah Bu Suminah yang jadi tempat arisan terasa anget kalau dipijak. Bu Darti datang agak telat. Bukan karena sok sibuk, tapi karena ia sempat ragu di depan lemari. Mikir lama soal baju apa yang pantas dipakai. Akhirnya ia pakai kebaya lama warna coklat muda, yang kancingnya udah agak longgar, dan pinggangnya sedikit sempit. Bukan jelek, cuma kelihatan tua dan lelah. Persis kayak perasaannya. Begitu masuk, suara ibu-ibu langsung riuh. Ada yang ketawa cekikikan, ada yang gosipin menantu, ada yang pamer tas baru. Bau kopi, gorengan, sama parfum mahal campur jadi satu. Bu Darti nyengir tipis, nyapa sana-sini, lalu duduk di pojokan. Tempat paling aman buat orang yang gak pengen diperhatiin. Tapi di arisan gak ada yang namanya aman. Bu Mardiah datang belakangan, biasa. Begitu melangkah masuk, suasana langsung berubah. Beberapa ibu langsung nengok. Ada yang senyum lebih lebar, ada yang refleks ngerapihin jilbab. Bu Mardiah pakai baju biru tua, licin, kelihatannya mahal. Di lehernya menggantung kalung emas gede. Mata berliannya nangkap cahaya, nyilauin mata siapa aja yang ngelirik. Bu Mardiah, makin kinclong aja ya?" celetuk salah satu ibu. Bu Mardiah ketawa kecil. Ini mah biasa aja, hadiah dari suami." Bu Darti yang duduk di pojokan ngerasa tenggorokannya kering. Ia tahu kalung itu bakal jadi pusat perhatian, dan entah kenapa, setiap kali Bu Mardiah pamer, selalu ada satu orang yang dijadiin pembanding. Dan orang itu hampir selalu dia. Arisan dimulai, uang dikumpulin, nama-nama dipanggil, obrolan ngalur ngidul, sampai akhirnya, entah gimana ceritanya, pembicaraan nyasar ke cucu. Ada yang cerita cucunya pintar, ada yang pamer cucunya les ini itu.
Bu Darti cuma senyum sambil ngelus lututnya. Ia nggak ikut nimbrung. Ia tahu, begitu ia buka mulut, topiknya bakal belok ke hal yang nggak ia pengen. Dan benar aja. Bu Darti, suara Bu Mardiah tiba-tiba nyelip, manis tapi menusuk. Kinanti sekarang udah gede ya? Bu Darti ngangkat kepala. Iya, Bu. Antingnya masih yang itu ya? Lanjut Bu Mardiah, matanya berbinar, pura-pura polos. Beberapa ibu langsung nengok, ada yang melirik ke arah telinga Kinanti yang lagi main di luar. Bu Darti ngerasa jantungnya jatuh. Iya, Bu, masih, jawabnya pelan. Bu Mardiah mendekat sedikit, lalu tertawa kecil. Kasian ya, cucu cantik begitu, antingnya kecil banget. Emang emas asli sih, kelihatan kok, tapi tipisnya aduh kayak kulit bawang. Kalau aku sih malu Dar, punya cucu kok perhiasannya cuma segitu. Ruangan mendadak hening sebentar. Lalu terdengar tawa kecil, entah tulus, entah canggung. Bu Darti ngerasa kupingnya panas, mukanya merah, tangannya dingin. Ia pengen ngomong, pengen bantah, tapi lidahnya keluh. Kata-kata itu kayak dipalu masuk ke kepala, satu persatu. Ia cuma senyum kaku. Namanya juga rezeki masing-masing, Bu. Bu Mardiah ngangguk, tapi senyumnya melebar. Iya sih, tapi ya kalau bisa jangan sampai cucu kelihatan kekurangan. Kasian, nanti orang-orang mikirnya gimana. Kalimat terakhir itu bukan saran, itu tamparan. Arisan selesai. Bu Darti pulang lebih dulu. Di jalan, langkahnya berat. Debu nempel di sandal. Matanya panas. Tapi air mata nggak mau keluar. Sampai rumah, ia langsung duduk, bengong. Kinanti nyamperin. Nanya kenapa neneknya diam. Bu Darti cuma elus kepala cicunya. Lalu masuk kamar. Sore itu, Pak Marno pulang lebih cepat. Ia lihat istrinya duduk di pinggir kasur. Punggungnya bungkuk. Matanya kosong. Kenapa? Tanyanya. Bu Darti menoleh, dan tanpa aba-aba, air matanya jatuh. Bukan nangis keras, tapi air mata orang yang udah terlalu lama nahan. Pak, aku malu. Satu kalimat itu cukup bikin dada Pak Marno sesak. Ia duduk di samping istrinya, dengerin semua cerita, tentang arisan, tentang kalung, tentang anting kulit bawang. Tangan Pak Marno mengepal, rahangnya mengeras. Selama ini ia selalu bilang ke dirinya sendiri buat sabar, tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia ngerasa harga dirinya diinjak-injak, bukan cuma sebagai laki-laki, tapi sebagai kakek. Mereka kira hidup cuma soal emas, gumamnya. Bu Darti mengangguk. Dan kita selalu kalah, Pak. Malam turun pelan. Lampu rumah mereka redup. Di luar, rumah Bu Mardiah terang benderang. Kilau emas itu seolah masih nyala di mata Bu Darti. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Bukan sekadar sakit, tapi luka yang mulai nyari jalan buat dibalas. Malam itu, udara di Karangjati nggak cuma dingin, tapi berat. Kayak ada sesuatu yang nempel di dada, bikin napas susah lega. Lampu rumah Bu Darti cuma satu yang nyala, redup, warnanya kekuningan. Bayangannya jatuh panjang di dinding, bikin ruangan kelihatan lebih sempit dari biasanya. Pak Marno duduk di lantai, sandaran ke tembok. Rokoknya tinggal setengah, tapi nggak dihisap. Asapnya naik lurus, terus buyar pelan. Matanya kosong, tatapannya nggak kemana-mana. Bu Darti di sisi lain, duduk di ujung kasur. Punggungnya bungkuk. Tangannya sibuk melinting ujung kain daster. Nggak ada suara. Cuma detik jam dinding yang bunyinya makin keras tiap kali hening. Sejak pulang arisan siang tadi, rumah itu kayak kehilangan napas. Biasanya walau hidup pas-pasan, masih ada obrolan kecil, masih ada tawa Kinanti. Tapi malam itu, semua terasa jauh. Bahkan suara jangkrik di luar pun kayak ikut menahan diri. Pak, suara Bu Darti akhirnya pecah. Pelan tapi serak. Kita mau sampai kapan begini? Pak Marno ngangkat kepala pelan. Matanya ketemu mata istrinya. Ada lelah, ada marah yang ditahan. Ada sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Begini gimana? Tanyanya. Walau ia tahu maksudnya. Jadi bahan omongan.
Jadi orang yang selalu direndahin. Setiap ketemu Bu Mardiah, aku ngerasa kayak bukan manusia. Bu Darti ketawa kecil. Pahit. Kayak barang murah yang bisa dibandingin kapan aja. Pak Marno menghela napas panjang. Aku juga capek, Dar. Tapi mau gimana lagi? Hidup kita ya begini. Bu Darti menatap lantai. Aku tahu. Tapi capek, Pak. Capek nerima. Kalimat itu menggantung lama di udara. Bu Darti berdiri, jalan ke jendela. Dari sana, kelihatan rumah Bu Mardiah terang. Ada suara tawa, mungkin lagi kumpul keluarga. Bu Darti ngerasa perutnya mual. Pak, katanya lagi. Kali ini lebih tegas. Apa salah kalau sekali aja kita nggak jadi yang direndahin? Pak Marno bangkit, berdiri di belakang istrinya. Kamu maunya apa? Aku nggak mau dia gede nanti dibilang cucu orang miskin. Dibilang kasihan, aku nggak kuat. Pak Marno menutup mata. Bayangan Kinanti muncul. Anting kecil itu. Senyumnya. Tawanya. Aku kerja tiap hari, Dar, katanya pelan. Tapi tetap nggak cukup. Bu Darti mendekat, pegang tangan suaminya. Tangannya kasar, penuh kapalan. Makanya, kita butuh jalan lain. Pak Marno menarik tangannya pelan. Aku takut. Aku juga, jawab Bu Darti jujur. Tapi aku lebih takut hidup begini terus. Malam itu, mereka nggak langsung sepakat. Tapi benihnya udah ditanam. Dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Beberapa hari berikutnya, Bu Darti mulai berubah. Ia lebih pendiam, tapi matanya sering kosong. Kalau lagi nyapu, ia suka berhenti, melamun. Pak Marno memperhatikan itu semua, tapi nggak berani negur. Suatu malam, setelah Kinanti tidur, Bu Darti duduk di samping Pak Marno lagi. Pak, katanya, aku ingat cerita orang kampung dulu, tentang Ki Jagat. Pak Marno langsung tegang. Kamu jangan ngomongin itu. Katanya, orang-orang yang datang ke dia, hidupnya berubah, kayak mendadak. Dan akhirnya gimana? Potong Pak Marno. Bu Darti diam. Ada yang hilang, ada yang sakit. Tapi, kaya. Kata terakhir itu berat. Pak Marno berdiri, jalan mondar-mandir. Aku nggak mau hidup kita dibayar sama dosa. Bu Darti menatapnya. Harga diri kita sekarang dibayar sama hinaan, Pak. Kalimat itu menampar lebih keras dari ejekan Bu Mardiah. Malam itu, hujan turun tiba-tiba. Deras. Suara air nabrak genteng kayak ketukan cepat. Di tengah suara hujan, Bu Darti bicara lagi, hampir berbisik. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita bakal mati pelan-pelan. Bukan mati badan, tapi mati hati. Pak Marno berhenti melangkah. Ia berdiri lama, lalu duduk lagi. Wajahnya pucat. Apa kamu siap nerima akibatnya? Tanyanya lirih. Bu Darti mengangguk, tanpa ragu. Aku udah nerima akibat hidup miskin sejak lama. Jawaban itu jadi titik geser. Gak ada kesepakatan resmi. Gak ada janji. Tapi malam itu, garis batas dalam diri mereka bergeser sedikit. Dari orang yang cuma jadi korban omongan, jadi orang yang mulai berani mikirin jalan gelap. Di luar hujan masih turun. Dan di rumah kecil itu, dua orang tua duduk dalam diam. Masing-masing sudah melangkah setengah kaki ke arah yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak malam hujan itu, hidup Bu Darti sama Pak Marno pelan-pelan berubah. Gak kelihatan dari luar, tapi di dalam rumah kecil itu,
suasananya beda. Lebih sepi, lebih tegang. Bukan sepi yang tenang, tapi sepi yang bikin kuping berdenging. Bu Darti jadi sering bangun sebelum subuh. Bukan buat sholat atau masak, tapi duduk di dapur, bengong sambil pegang gelas kopi yang udah dingin. Matanya kosong, tapi pikirannya jalan kemana-mana. Setiap kali dengar ayam berkokok, jantungnya malah deg-degan, kayak ada janji yang nunggu dipenuhi. Pak Marno juga berubah. Ia masih kerja, masih narik gerobak, masih nerima kerja apa aja. Tapi sekarang, kalau pulang, wajahnya muram. Rokoknya nambah. Tidurnya gelisah. Kadang tengah malam kebangun, duduk, keringetan, lalu minum air tanpa ngomong apa-apa. Mereka jarang ngobrol. Kalau ngobrol pun pendek-pendek. Bukan karena marah, tapi karena sama-sama tahu ada topik besar yang gak berani diucapkan keras-keras. Sampai suatu sore, Bu Darti buka suara. "Pak," katanya pelan, sambil ngupas bawang. Aku udah nanya-nanya. Pisau di tangan Pak Marno berhenti motong tempe. Nanya apa? Ki Jagat. Nama itu bikin udara dapur langsung berat. "Kamu ke siapa?" Suara Pak Marno turun satu nada. "Buru kaya," jawab Bu Darti. Yang anaknya dulu tiba-tiba punya sawah luas. Pak Marno menarik napas panjang. "Terus?" Kata dia, Ki Jagat masih ada, tapi tempatnya pindah. Sekarang di lereng gunung. Pisau jatuh ke talenan. Bunyi kecil, tapi cukup bikin Bu Darti kaget. "Kamu serius, Dar?" Pak Marno menatap istrinya. Wajahnya pucat. Bu Darti mengangguk. "Aku nggak main-main." Malam itu, mereka ngobrol lama. Pelan, nyaris berbisik. Kayak takut ada tembok yang bisa dengar. Bu Darti cerita semua yang ia dengar. Tentang orang-orang yang datang miskin, pulang beda. Tentang syarat yang nggak masuk akal. Tentang bayaran yang bukan uang. Pak Marno dengar sambil nunduk. Dadanya panas, perutnya mual. "Ini salah," gumamnya. "Iya," jawab Bu Darti cepat. "Tapi hidup kita sekarang juga rasanya salah terus." Kalimat itu lagi-lagi jadi pembungkam. Beberapa hari kemudian, Bu Darti mulai ngumpulin uang. Diam-diam. Ia jual cincin kawin kecil yang udah lama nggak dipakai. Ia bongkar celengan bambu di atas lemari. Uang receh, lusuh, tapi dikumpulin satu-satu. Pak Marno tahu, tapi pura-pura nggak lihat. Waktu Bu Darti bungkus uang itu pakai kain, tangannya gemetar. "Kita masih bisa berhenti," kata Pak Marno suatu malam. Bu Darti menatapnya lama. "Berhenti buat balik kemana, Pak?" Pertanyaan itu nggak dijawab. Hari keberangkatan mereka pilih hari biasa. Bukan Jumat, bukan hari besar. Biar nggak ada yang curiga. Kinanti dititipin ke tetangga. Bu Darti bilang mau ke saudara. Perjalanan dimulai pagi buta. Mereka naik angkot, lanjut bus kecil, lalu jalan kaki. Semakin jauh, rumah makin jarang. Jalanan makin sempit. Pohon pinus berdiri tinggi, rapat. Udara dingin, lembab. Bau tanah basah nempel di hidung. Bu Darti jalan di depan. Pak Marno di belakang, bawa tas kecil. Langkah mereka berat. Setiap suara ranting patah, bikin Pak Marno nengok. "Kita pulang aja," katanya sekali. Bu Darti berhenti, tapi nggak berbalik. "Udah kejauhan, Pak." Saat itu, Pak Marno sadar.
Istrinya udah melangkah lebih jauh dari yang ia kira. Pondok Ki Jagat muncul pelan-pelan dari balik kabut. Bangunan kayu tua. Atapnya rendah. Di sekelilingnya, bau kemenyan nyengat. Ada patung kecil, ada kain hitam merah digantung. Bu Darti ngerasa perutnya melilit, tapi kakinya tetap maju. Seorang pria keluar dari pondok. Tubuhnya kurus, matanya merah. Suaranya serak. Kalian datang cari apa? Tanyanya. Bu Darti menelan ludah. Rezeki. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang bikin bulu kuduk berdiri. Masuk. Di dalam pondok gelap. Lampu minyak kecil nyala. Asap mengepul. Pak Marno ngerasa kepalanya pusing. Kalian tahu resikonya? Suara itu lagi. Bu Darti mengangguk. Kami siap. Pak Marno mau ngomong, tapi suaranya hilang. Ki Jagat duduk bersila. Aku nggak minta uang. Aku minta keberanian. Bu Darti dan Pak Marno saling pandang. Kalian pulang dulu. Lanjutnya. Pikirkan baik-baik. Kalau masih mau, datang lagi. Jangan setengah-setengah. Di luar kabut makin tebal. Dalam perjalanan pulang mereka diam. Tapi satu hal jelas. Mereka udah ketemu pintu. Dan sekarang tinggal milih. Mau dibuka atau ditinggal. Sejak pulang dari lereng gunung itu, tidur Bu Darti nggak pernah nyenyak. Setiap merem, wajah Ki Jagat muncul. Matanya merah, senyumnya tipis. Suaranya serak nempel di kuping. Kadang ia kebangun tengah malam. Napasnya pendek, keringat dingin nempel di punggung. Tapi anehnya, bukan takut yang paling kuat. Yang paling kuat justru rasa penasaran. Rasa pengen tahu. Sejauh apa jalan itu bisa nganterin mereka. Pak Marno juga sama. Siang kelihatan biasa aja. Tapi malamnya sering bengong. Rokoknya nambah, kopinya pahit banget. Kadang ia duduk di teras lama, mantengin gelap, mikir tanpa suara. Setiap kali bayangan Ki Jagat muncul, perutnya mual. Tapi setiap kali ingat muka Bu Mardiah, dadanya panas. Pak, kata Bu Darti suatu malam, kita balik lagi ke sana. Pak Marno kaget, tapi nggak sepenuhnya heran. Kapan? Besok. Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu mantap. Kamu yakin? Tanyanya, walau pertanyaan itu lebih buat dirinya sendiri. Bu Darti mengangguk. Kalau setengah-setengah, mending gak usah sama sekali. Tapi aku udah gak bisa mundur. Pak Marno menutup mata lama. Aku takut dosa ini kebanyakan. Bu Darti duduk di sampingnya. Pak, hidup kita udah penuh luka. Aku cuma pengen sekali aja ngerasain hidup tanpa ditundukin. Kalimat itu kayak paku terakhir. Besoknya mereka berangkat lagi. Perjalanan terasa lebih singkat, padahal jalannya sama. Mungkin karena pikiran mereka udah setengah jalan ke sana sebelum kaki melangkah. Ki Jagat nyambut mereka tanpa senyum. Kalian balik, katanya datar. Kami siap, jawab Bu Darti. Ki Jagat menatap mereka lama, lalu tertawa kecil, serak. Siap itu gampang diucap, tapi bayarannya berat. Pak Marno menelan ludah. Kami dengar. Ki Jagat berdiri, jalan pelan ngelilingin mereka. Kalian miskin bukan karena malas, tapi karena hidup kalian kecil. Dan dunia nggak ngasih lebih ke orang kecil tanpa ngambil sesuatu. Bu Darti mengangguk, walau dadanya bergetar. Kekayaan itu bukan hadiah. Lanjut Ki Jagat. Itu tukeran. Tukeran apa? Tanya Pak Marno lirih. Ki Jagat berhenti di depan mereka. Yang paling berharga. Bu Darti langsung mikir Kinanti. Dadanya nyeri. Tapi wajah Bu Mardiah langsung nyusul di kepalanya, nutup rasa itu. Bentuknya? Tanya Bu Darti. Darah, jawab Ki Jagat ringan. Darah dari keturunan yang masih bersih, atau darah dari orang yang jadi sumber penderitaan kalian? Ruangan langsung terasa dingin. Pak Marno refleks mundur. Anak? Ki Jagat mengangkat bahu. Aku cuma nyebut pilihan.
Bu Darti mengepalkan tangan. Kukunya nusuk telapak. Kalau yang kedua? Ki Jagat tersenyum. Lebih kuat, karena dendam itu bahan bakar. Pak Marno merasa kepala mau pecah. Ini gila. Bu Darti menoleh ke suaminya. Pak, dia yang bikin kita begini. Nama Bu Mardiah nggak diucap, tapi menggantung jelas. Ki Jagat mengangguk. Energinya besar, tapi ritualnya nggak gampang. Ia mulai jelasin tentang malam Jumat Kliwon, tentang benda pribadi, tentang persimpangan, tentang beringin tua. Setiap kata kayak paku nancap. Kalian siap? Tanya Ki Jagat. Bu Darti jawab tanpa ragu. Siap. Pak Marno diam lama, lalu mengangguk pelan. Bukan karena yakin, tapi karena udah terlalu jauh buat mundur. Ki Jagat mengambil belati kecil, taruh di depan mereka. Bilahnya mengilap. Ini tanda, katanya. Belum buat darah, tapi buat niat. Bu Darti menatap belati itu. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Pulang, kata Ki Jagat. Siapkan diri. Jangan cerita ke siapapun. Perjalanan pulang terasa sunyi. Angin dingin. Jalan licin. Di rumah, Bu Darti nyimpen belati itu di bawah kasur. Setiap kali lewat kamar, ia tahu benda itu ada, dan itu bikin jantungnya deg-degan. Hari-hari berikutnya, Bu Darti mulai ngawasin Bu Mardiah. Jam keluar rumah, jam tidur, gerak-geriknya. Senyumnya di siang hari sekarang kelihatan palsu. Pak Marno makin pendiam. Kadang ia hampir ngomong berhenti, tapi selalu ditelan lagi. Suatu malam, ia duduk di samping Bu Darti. Kalau kita nyesel, tanyanya. Bu Darti menatap langit-langit. Nyesel karena miskin udah aku rasain seumur hidup. Di luar, angin lewat, daun berdesir. Dan tanpa mereka sadari, langkah mereka udah nggak cuma rencana, tapi persiapan menuju titik yang nggak bisa dibatalin dengan doa setengah-setengah. Hari-hari menjelang Jumat Kliwon itu rasanya panjang banget. Setiap pagi Bu Darti bangun dengan dada berat, kayak ada batu duduk di atasnya. Tapi anehnya, batu itu nggak bikin dia berhenti jalan. Justru bikin langkahnya makin mantap, walau kakinya gemetar. Ki Jagat bilang Jumat Kliwon itu bukan hari sembarangan. Katanya, di malam itu batas antara yang kelihatan sama yang nggak kelihatan jadi tipis. Apapun yang ditanam, cepat tumbuh. Apapun yang diminta, cepat didengar. Tapi bayarannya juga nggak main-main. Bu Darti nyatet semua petunjuk itu di kepalanya. Rapi, kayak orang nyiapin hajatan besar. Bedanya, ini hajatan yang nggak boleh diketahui siapapun. Pagi hari, ia tetap nyapu halaman, nyuci baju, masak nasi. Hidupnya kelihatan sama aja, tapi di dalam kepalanya, pikirannya cuma satu, malam itu. Pak Marno juga makin kelihatan tua. Rambutnya makin banyak uban. Kalau jalan, langkahnya berat. Ia sering berhenti di tengah pekerjaan, bengong. Kadang tangannya gemetar tanpa sebab. "Pak, kamu sakit?" tanya Bu Darti suatu pagi. Pak Marno geleng. "Enggak." Padahal dadanya sesak. Setiap kali ia nutup mata, ia lihat belati kecil itu. Ia lihat tanah digali, ia dengar suara Ki Jagat lagi. Malam Jumat Kliwon makin dekat. Bu Darti mulai nyiapin barang-barang ritual. Kembang 7 rupa ia beli di pasar pagi-pagi sebelum orang ramai. Bunganya nggak segar, agak layu. Tapi Ki Jagat bilang justru itu yang pas. Bau bunga itu aneh, campuran wangi sama anyir. Kain kafan bekas ia dapat dari Buru Kaya. Waktu ngasih, Buru Kaya nggak banyak tanya. Cuma bilang, "Hati-hati Dar." Suaranya berat. Bu Darti cuma angguk. Belati kecil itu ia lap tiap malam. Bilahnya dingin. Setiap disentuh, kulitnya merinding.
Yang paling susah dicari justru benda milik Bu Mardiah. Harus benda yang sering dipakai, yang dekat sama tubuh. Bu Darti ngeliat jemuran Bu Mardiah tiap sore, dari jauh. Ia pura-pura nyapu halaman. Jantungnya deg-degan tiap kali jemuran itu kosong. Sampai suatu sore, kesempatan itu datang. Bu Mardiah lagi pergi, rumahnya sepi. Di tali jemuran tergantung beberapa pakaian, dan di antara itu ada sapu tangan kecil, warna krem, bordir nama di sudutnya. Tangan Bu Darti dingin, tapi kakinya jalan sendiri. Ia pura-pura jatuhin sapu, lalu ngambil sapu tangan itu cepat-cepat, masukin ke saku dasternya. Begitu sampai rumah, ia langsung duduk, napasnya pendek, tangannya gemetar hebat. "Pak," panggilnya. Pak Marno keluar kamar. Begitu lihat sapu tangan itu, wajahnya pucat. "Kamu yakin?" tanyanya. Bu Darti mengangguk. Ini tandanya. Pak Marno pengen marah, tapi nggak sanggup. Ia cuma duduk, nutup muka. Hari itu terasa lama. Matahari lambat tenggelam. Kinanti main di halaman, ketawa. Suaranya bikin Pak Marno hampir bilang berhenti. Tapi Bu Darti udah bungkus sapu tangan itu pakai kain kafan. Tangannya cekatan, kayak nggak ada ragu. Malam turun, langit gelap, awan nutup bulan, angin dingin. Mereka pakai baju hitam, sepi. Kinanti udah tidur, dititipin ke tetangga sebelah. Karung kecil di tangan Pak Marno terasa berat. Padahal isinya cuma bunga, kain, belati. Mereka jalan pelan ke persimpangan desa. Pohon beringin itu berdiri besar, akarnya keluar dari tanah, kayak urat nadi raksasa. Bu Darti mulai baca mantra. Suaranya pelan tapi jelas. Kata-katanya asing di lidah, dingin. Pak Marno mulai gali tanah. Tangannya kaku, tanahnya lembab, bau tanah basah naik. Setiap skop kecil masuk tanah, jantung Pak Marno makin kencang. Bu Darti berdiri di samping, matanya nanap ke lubang, napasnya berat. Bulan tepat di atas kepala mereka, angin berhenti, hening. "Cepat," bisik Bu Darti. Pak Marno ngelap keringat, lubang cukup dalam. Bu Darti nyerahin bungkusan kain kafan. Tepat saat itu, suara tangisan anak kecil terdengar dari kejauhan. Pak Marno berhenti. Tangisan itu lirih, tapi jelas. Suara anak yang sakit. Pak Marno gemetar. Ia kenal suara itu. Itu suara cucu Bu Mardiah. Belati di tangannya terasa berat. Bu Darti menoleh cepat. "Pak, jangan ragu." Tangisan makin keras. Pak Marno menutup mata. Di kepalanya muncul wajah Kinanti, anting kecil itu. Tangannya goyah. Langit tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar jauh. Bu Darti terkejut, tapi matanya tetap keras. "Lakuin, Pak," bisiknya lagi. Dan di detik itulah, Pak Marno sadar, malam ini belum selesai. Dan pilihan paling berat dalam hidupnya ada di tangannya. Tangisan itu nggak berhenti, justru makin jelas, makin dekat. Kayak sengaja dikirim buat nguji niat mereka. Pak Marno berdiri kaku di samping lubang yang setengah jadi. Tangannya masih megang belati. Ujung bilahnya basah tanah. Napasnya nggak beraturan. Dadanya naik turun cepat. Setiap tarikan napas rasanya nusuk. Bu Darti berdiri di depannya. Wajahnya pucat kena cahaya bulan yang nyempil di sela awan. Tapi matanya beda. Tajam, keras. Kayak orang yang udah mutusin sesuatu dan gak mau dibelokin lagi. "Pak," bisiknya. Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. "Ini waktunya. Jangan berhenti sekarang." Pak Marno gak langsung jawab. Tangannya gemetar. Belati itu terasa berat. Bukan di tangan, tapi di hati. Suara tangisan anak itu nyeret ingatannya ke rumah, ke Kinanti, ke suara kecil yang sama kalau lagi demam malam-malam. "Kamu dengar itu?" Suara Pak Marno pecah. "Itu suara anak, Dar." Bu Darti mengangguk cepat. "Justru itu?" Pak Marno melotot. "Kok justru?" "Ki Jagat bilang yang paling rentan," jawab Bu Darti cepat, seolah mengulang hafalan. "Energinya paling kuat." Pak Marno mundur setapak. "Itu anak orang, Dar. Dan Kinanti juga anak orang.
potong Udarti. Tapi Kinanti yang dihina, Kinanti yang dibilang kasihan. Kamu lupa? Kalimat itu kayak cambuk. Tangisan terdengar lagi. Kali ini disertai suara pintu rumah Bu Mardiah dibuka. Suara orang dewasa ngomel panik. Mungkin anaknya lagi sakit. Mungkin demam. Pak Marno ngerasa kepalanya mau pecah. Aku nggak bisa, katanya pelan, tapi tegas. Ini kebangetan. Bu Darti mendekat. Tangannya nyenggol lengan suaminya. Pak, kamu mau hidup kita selamanya diinjak? Aku lebih milih diinjak daripada jadi pembunuh. Suara Pak Marno naik, bergetar. Bu Darti terdiam sebentar. Dadanya naik turun cepat. Lalu wajahnya berubah. Bukan marah, tapi dingin. Berarti kamu pengecut, katanya pelan. Kata itu lebih nyakitin daripada teriakan. Pak Marno tertibun. Aku cuma masih manusia. Bu Darti tertawa kecil. Getir. Manusia? Manusia yang tiap hari nunduk? Yang harga dirinya ditimbang emas orang lain? Petir nyambar lagi. Langit terang sesaat. Bayangan mereka terlempar di tanah. Panjang. Bengkok. Bu Darti menunjuk lubang. Tinggal dikit lagi, Pak. Kalau kamu berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Pak Marno menatap lubang itu. Tanah basah. Bau anyir kembang mulai naik. Di tangannya, belati dingin. Di telinganya, tangisan anak kecil. Kakinya gemetar hebat. Aku nggak sanggup, katanya lirih. Bu Darti menutup mata sebentar. Wajahnya tegang. Saat buka lagi, sorotnya makin keras. Kalau kamu nggak sanggup, aku yang lakuin. Pak Marno kaget. Jangan! Bu Darti meraih belati itu. Pak Marno refleks narik, tapi tangannya lemah. Belati berpindah ke tangan Bu Darti. Tangannya kecil, tapi genggamannya kuat. Tangisan anak itu makin kencang. Suara orang dewasa makin panik. Bu Darti melangkah satu langkah ke arah suara itu. Dar! Pak Marno nyaris berteriak. Itu anak! Bu Darti berhenti. Bahunya naik turun. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya retak. Kalau bukan sekarang, kapan? Katanya lirih. Aku capek, Pak. Aku capek jadi orang kalah. Pak Marno mendekat, memegang bahu istrinya. Kita salah, Dar. Kita udah kelewatan. Bu Darti menepis tangannya. Kamu boleh mundur, tapi aku enggak. Ia melangkah lagi. Dan saat itulah, langit seakan gak tahan lagi. Guntur menggelegar keras, tepat di atas mereka. Kilat menyambar pohon beringin. Cahaya putih menyilaukan malam. Tanah bergetar sedikit. Daun-daun berjatuhan. Bu Darti terlonjak. Belati jatuh ke tanah. Bunyinya nyaring. Pak Marno refleks menutup wajah. Jantungnya serasa mau copot. Tangisan anak itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Mendadak. Terlalu sunyi. Bu Darti berdiri terpaku. Napasnya terengah. Matanya melotot, bingung, takut. Pak Marno menatap belati di tanah. Ia jongkok, mengambilnya. Tangannya gemetar hebat. Ini peringatan, katanya pelan. Aku yakin. Bu Darti menggeleng keras. Bukan, itu cuma kebetulan. Pak Marno berdiri. Suaranya tegas meski bergetar. Aku nggak mau lanjut. Kalau kamu mau, kamu lewat aku dulu. Bu Darti menatap suaminya lama. Wajahnya berubah-ubah. Marah, takut, putus asa. Akhirnya bahunya turun. Tangannya lemas. Air mata jatuh tanpa suara. Aku cuma pengen hidup kita dihargai, katanya hancur. Pak Marno memeluk istrinya. Erat. Tubuh Bu Darti gemetar hebat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Bu Darti nangis beneran. Bukan nangis marah, tapi nangis kalah. Mereka berdiri lama di bawah beringin itu,
di antara lubang yang belum tertutup dan ritual yang gagal. Angin mulai berhembus lagi. Bau kembang bercampur tanah. "Pulang," kata Pak Marno pelan. Bu Darti nggak jawab, tapi kakinya melangkah. Mereka ninggalin lubang itu setengah jadi, ninggalin sapu tangan yang masih terbungkus kafan, ninggalin janji gelap yang nggak jadi ditebus. Di jalan pulang, Bu Darti diam, matanya kosong. Pak Marno juga diam. Tapi hatinya gemetar hebat. Malam itu mereka pulang bukan sebagai orang yang menang, tapi juga bukan sepenuhnya kalah. Mereka pulang sebagai dua orang yang nyaris kehilangan kemanusiaannya, dan sadar betul, satu langkah lagi, semuanya bakal habis. Jalan pulang malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Padahal rutenya sama, tanahnya sama, batu-batunya juga itu-itu aja. Tapi langkah Pak Marno berat, seolah kakinya nempel di tanah. Bu Darti jalan di sampingnya, tapi rasanya jauh. Bukan cuma jarak badan, jarak hati. Angin malam nyapu dedaunan. Suaranya berdesir pelan, tapi di telinga Bu Darti bunyinya kayak bisik-bisik. Setiap kali angin lewat, ia refleks nengok. Setiap bayangan pohon bikin jantungnya loncat. Ia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Walau berkali-kali ia yakinin dirinya sendiri, itu cuma perasaan. Pak Marno juga sama. Bahunya tegang, langkahnya cepat tapi ragu. Tangannya berkali-kali ngepal lalu lepas. Di kepalanya, suara guntur tadi masih muter. Kilat itu, belati jatuh, tangisan anak yang tiba-tiba berhenti. Semua kejadian itu numpuk jadi satu, bikin kepalanya pusing. Mereka nggak ngomong sepatah kata pun sampai rumah kelihatan di ujung gang. Lampu teras mati, gelap, sunyi. Rumah kecil itu kelihatan asing, seolah bukan tempat pulang, tapi tempat persembunyian. Begitu masuk, Bu Darti langsung duduk di lantai. Kakinya lemas, tangannya dingin, napasnya pendek-pendek. Pak Marno nutup pintu pelan, lalu berdiri sebentar, nempelin punggung ke pintu. Ia ngelus wajahnya kasar. Dar, suaranya serak, tapi berhenti di situ. Ia nggak tahu mau ngomong apa. Bu Darti nggak jawab. Matanya kosong, nanap ke lantai. Di kepalanya, lubang tanah itu masih kebayang jelas. Bau tanah basah, bau kembang, semua masih nempel. Dari kamar, terdengar suara napas Kinanti. Lembut, teratur. Suara itu harusnya bikin tenang. Tapi malam itu, suara itu justru bikin dada Bu Darti nyari. Ia bangkit pelan, masuk ke kamar Kinanti. Duduk di samping kasur kecil itu. Melihat cucunya tidur pulas, pipinya tembem, rambutnya berantakan. Hunting kecil di telinganya masih terpasang. Bu Darti ngelus pipi Kinanti pelan. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh satu-satu. Netes ke spray. "Maaf," bisiknya. Hampir nggak keluar suara. Pak Marno berdiri di ambang pintu. Lihat pemandangan itu. Dadanya sesak. Ia ngerasa bersalah. Ke istrinya, ke cucunya, ke dirinya sendiri. Malam itu mereka tidur terpisah. Bukan karena marah, tapi karena sama-sama nggak sanggup saling menatap. Bu Darti tidur di ruang tamu. Meringkuk. Selimut ditarik sampai dagu. Tapi matanya nggak bisa nutup lama. Setiap kali hampir tertidur, ia kebangun lagi. Kaget. Jantungnya deg-degan. Dalam tidurnya yang putus-putus, ia mimpi lubang itu berubah jadi mulut besar yang manggil namanya. Pak Marno di kamar juga gelisah. Badannya pegal, pikirannya kacau. Ia bangun berkali-kali. Duduk, minum air. Sekali waktu ia hampir ke dapur. Pengen buang belati itu. Tapi belati itu nggak ada. Entah kapan Bu Darti nyimpennya. Atau mungkin
Belati itu memang udah nggak di rumah. Pagi datang tanpa rasa lega. Bu Darti bangun dengan mata sembab. Kepalanya berat. Badannya dingin meski matahari mulai naik. Ia nyapu halaman kayak biasa, tapi tangannya gemetar. Setiap suara orang lewat bikin dia refleks nengok. Pak Marno berangkat kerja tanpa sarapan. Bu Darti nggak nyiapin. Mereka saling sadar, tapi pura-pura nggak tahu. Siang itu, Bu Mardiah lewat depan rumah. "Dar!" Sapaannya nyaring. Bu Darti refleks kaget. Jantungnya langsung kencang. Ia ngangkat kepala pelan. Bu Mardiah berdiri di pagar, pakai baju cerah. Kalung emasnya masih nyala. "Kok pucat banget?" tanyanya. Setengah heran, setengah nyindir. "Kurang tidur ya?" Bu Darti cuma senyum tipis. Tenggorokannya kering. "Hati-hati loh," lanjut Bu Mardiah sambil ketawa kecil. "Orang kurus itu gampang sakit. Jangan mikir berat-berat." Kalimat itu harusnya biasa, tapi buat Bu Darti, rasanya kayak ditusuk pelan. Ia cuma mengangguk, lalu masuk rumah tanpa jawab. Begitu pintu nutup, lututnya langsung lemas. Ia duduk, napasnya memburu. Dalam kepalanya cuma satu pikiran, kalau dia tahu. Hari-hari setelah itu penuh rasa was-was. Setiap ada suara sirene jauh, jantung Bu Darti langsung copot. Setiap ada orang ngobrol pelan di ujung gang, ia curiga. Ia mulai susah keluar rumah. Kalau harus ke warung, ia jalan cepat, nunduk. Pak Marno juga sama. Ia ngerasa semua orang ngeliatin, padahal mungkin cuma perasaan. Suatu malam, Pak Marno akhirnya ngomong, "Dar, kita beneran berhenti ya?" Bu Darti diam lama. Matanya merah, tapi kering. "Kita udah berhenti," jawabnya pelan. "Tapi jangan pernah mikir balik." Suara Pak Marno bergetar. Bu Darti menatapnya. Ada lelah yang dalam di matanya. "Aku nggak tahu bisa atau enggak," katanya jujur. "Bayangannya masih ada." Pak Marno mendekat. "Kalau kamu kesana lagi, aku nggak ikut." Bu Darti mengangguk pelan. "Aku tahu." Malam itu, hujan turun lagi. Tidak deras, tapi lama. Bunyi air di genteng bikin suasana makin sendu. Bu Darti duduk di dekat jendela, mantengin hujan. Dalam hatinya, ada campuran rasa gagal, takut, dan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. Ia sadar, mereka memang gak jadi kaya. Tapi yang lebih berat, mereka udah kehilangan rasa aman, rasa polos, rasa tidur tanpa bayangan. Dan yang paling menyakitkan, ia gak bisa sepenuhnya nyalahin siapapun. Bukan Ki Jagat, bukan Bu Mardiah, bahkan bukan nasib. Karena langkah pertama ke arah gelap itu, ia ambil sendiri. Di luar, hujan terus turun. Dan di dalam rumah kecil itu, dua orang tua duduk dengan perasaan yang sama. Mereka pulang dari ambang jurang, tapi bayangannya masih ikut sampai ke dalam rumah. Pagi di Karangjati datang kayak biasa, tapi rasanya nggak pernah sama lagi buat Bu Darti. Ayam berkokok, orang-orang mulai nyapu halaman, suara motor lewat satu-satu. Semua terdengar normal, tapi di kepalanya, tiap suara kayak alarm kecil yang bikin jantungnya deg-degan. Bu Darti bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena segar, tapi karena nggak bisa tidur. Matanya perih, kepalanya berat, badannya pegal semua. Ia duduk lama di tepi kasur, mantengin lantai, nunggu rasa pusingnya reda. Dari dapur, Pak Marno udah bangun duluan. Biasanya ia batuk-batuk kecil sambil nyeduh kopi. Pagi itu enggak. Sunyi. Terlalu sunyi. Bu Darti keluar pelan. Pak Marno duduk di bangku dapur. Kopi di depannya masih penuh, udah dingin. Tatapannya kosong, kayak lagi mikirin sesuatu yang jauh banget. "Kopi nggak diminum?" tanya Bu Darti pelan. Pak Marno ngangkat kepala, senyum tipis, tapi kaku. Lupa. Mereka duduk berhadapan, tapi rasanya kayak ada meja panjang di antara mereka. Obrolan kecil yang dulu ngalir sendiri, sekarang kayak macet total. Kinanti masuk sambil ngucek mata. Rambutnya acak-acakan, kaosnya kebesaran. "Mah, aku lapar." Bu Darti langsung bangkit, refleks. Iya. Tangannya gemetar waktu nyiapin nasi. Ia takut Kinanti ngerasa ada yang beda. Pak Marno ngeliat itu. Dadanya nyeri. Ia pengen bilang, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi mulutnya berat.
Siang harinya, kabar mulai muter. Bukan kabar jelas, bukan tuduhan langsung, tapi bisik-bisik. Di warung, Bu Darti dengar orang ngomong pelan waktu ia masuk. Begitu ia berdiri di dekat rak gula, suara itu langsung mati. Ada yang batuk, ada yang pura-pura sibuk ngitung kembalian. "Gulanya, Dar?" tanya Bu Siti, pemilik warung, dengan senyum yang terlalu manis. "Iya." Bu Darti ngasih uang, cepat. Tangannya dingin. Waktu keluar, ia dengar satu kalimat yang bikin kakinya lemas. Katanya semalam ada yang lihat orang ke makam lagi. Nggak nyebut nama. Tapi Bu Darti ngerasa itu ditujukan ke dirinya. Ia pulang hampir lari. Begitu sampai rumah, pintu langsung dikunci. Napasnya berat, keringat dingin keluar di pelipis. Sore itu Pak Marno pulang lebih cepat. Wajahnya tegang. Di sawah rame, katanya tanpa basa-basi. Orang-orang ngomongin makam. Bu Darti duduk pelan. Ngomong apa? Pak Marno ngelus wajahnya. Katanya ada jejak baru. Tanahnya kayak kebuka dikit. Bu Darti langsung pucat. Gak mungkin. Entah, jawab Pak Marno. Tapi orang mulai curiga. Bukan cuma ke satu orang. Tapi, ya kamu tahu. Bu Darti nunduk. Dadanya sesak. Ia ngerasa tembok rumah itu makin sempit. Malam itu, hujan turun lagi. Bukan kebetulan rasanya. Kayak langit ikut nambah tekanan. Bu Darti nggak bisa diam. Ia mondar-mandir di ruang tamu. Pak Marno duduk, tapi kakinya goyang terus. "Aku pengen ke sana," kata Bu Darti tiba-tiba. Pak Marno langsung berdiri. "Jangan, aku cuma mau lihat." Suaranya gemetar. "Aku pengen yakin semuanya aman. Kalau kamu ke sana, kamu malah ninggalin jejak." Pak Marno setengah bentak, tapi lebih ke panik. Bu Darti terdiam. Air matanya jatuh. "Aku capek takut." Pak Marno menarik napas panjang. Suaranya melembut. "Aku juga. Tapi takut itu lebih baik daripada kenapa-kenapa." Mereka akhirnya duduk, saling diam. Di luar, hujan makin deras. Beberapa hari setelah itu, warga beneran ngadain ronda malam di dekat makam. Alasannya keamanan. Tapi semua tahu, itu karena kecurigaan. Lampu Petromax dipasang. Orang-orang duduk sambil ngopi, ngobrol pelan. Dari rumahnya, Bu Darti bisa dengar suara ketawa mereka samar-samar. Suara itu harusnya biasa, tapi buat dia, itu kayak suara pengawasan. Setiap malam, ia ngerasa diawasi, bahkan di dalam rumah. Pak Marno jadi gampang marah. Hal kecil bikin emosinya naik. Bu Darti jadi gampang nangis. Kinanti bingung, mulai pendiam. Suatu malam, Kinanti nanya polos, "Mbah, kok sekarang rumah sering gelap? Kok Mbah Darti sering nangis?" Pertanyaan itu kayak pisau kecil. Bu Darti langsung peluk Kinanti. "Nggak apa-apa, Nak. Mbah cuma capek." Tapi di dalam hatinya, ia ngerasa gagal. Ia ngerasa keserakahannya udah nyentuh cucunya. Retakan itu makin lebar, bukan cuma di hubungan mereka berdua, tapi di cara warga ngelihat, di cara Bu Darti ngelihat dirinya sendiri. Ia mulai mimpi buruk lagi. Kali ini bukan cuma lubang tanah, tapi suara orang ramai, jari-jari nunjuk ke arahnya, dan Kinanti berdiri sendirian di tengah semua itu. Pagi setelah mimpi itu, Bu Darti bangun sambil nangis keras. Pak Marno langsung bangun, panik. "Aku gak kuat, Noh," katanya terisak. "Aku pengen berhenti mikir, berhenti takut." Pak Marno memeluknya erat. Tangannya gemetar juga. "Aku di sini." Pelukan itu lama, tapi rasa aman yang dulu gak sepenuhnya balik. Karena mereka tahu, retak itu udah ada. Dan retak yang gak kelihatan itu, pelan-pelan bikin segalanya runtuh, tanpa suara. Tenggorokannya kering, rasanya kayak habis ngunyah pasir.
Mereka duduk lama tanpa ngomong. Biasanya pagi-pagi mereka ribut soal kopi kurang manis atau nasi basi. Hari ini nggak ada satu kata pun keluar. Dari luar, suara orang lewat mulai terdengar. Karangjati pelan-pelan hidup. Tapi rasanya beda. Kayak ada yang ganjil. Tapi nggak kelihatan. Budarti nyeduh kopi. Tangannya gemetar. Air tumpah dikit. Tapi dia nggak peduli. Pikirannya ke persimpangan desa. Apa lubangnya kelihatan? Apa ada orang lewat subuh-subuh? Apa mereka ninggalin jejak, Pak? Katanya akhirnya. Lubang itu, Pak. Pak Marno nutup mata. Nanti. Tapi Karangjati nggak nunggu. Sekitar jam 8, suara ribut datang dari luar. Bukan ribut besar, tapi cukup buat bikin orang keluar rumah. Suara orang ngomel, suara kaget. Itu kenapa tanahnya kayak digali? Itu dibawa beringin kan? Budarti langsung lemas. Cangkir kopinya hampir jatuh. Pak Marno berdiri cepat. Kepalanya pusing. Mereka keluar pelan, pura-pura biasa aja. Wajah dipasang datar, tapi jantungnya lari-lari. Di persimpangan, beberapa orang udah ngumpul. Lubang itu kelihatan jelas sekarang. Setengah tertutup tanah. Daun kering berserakan. Kain kafan masih sedikit nongol di pinggirnya. Ini siapa yang berani-beraninya ngelakuin beginian? Kata Pak Lurah. Suaranya berat. Budarti nunduk. Tenggorokannya panas. Rasanya mau muntah. Jumat Kliwon lagi. Celetuk Bu Weni. Ngeri. Jangan-jangan ada orang mau pesugihan. Sahut yang lain. Kata pesugihan itu kayak palu godam. Nancep di kepala Budarti. Pak Marno berdiri kaku. Tangannya dingin. Keringat keluar di pelipis. Pak Lurah nyuruh orang nutup lubang itu. Tanah ditimbun lagi. Kain kafan diambil pakai kayu, dibungkus, dibakar di pinggir lapangan. Asap tipis naik ke udara. Bau kain terbakar nyampur sama bau tanah basah. Budarti hampir jatuh. Sepanjang hari, Karangjati rame gosip. Di warung, di sumur, di teras rumah. Katanya ada yang nyiapin tumbal. Benda siapa tuh yang dikubur? Jangan-jangan orang sini sendiri. Budarti ngerasa tiap mata ngelirik ke arahnya. Padahal mungkin cuma perasaannya. Tapi rasa bersalah bikin semua tatapan terasa menuduh. Pak Marno nggak keluar rumah. Duduk di pojok, ngerokok tanpa henti. Asap rokok nutup wajahnya. Sore hari, kabar lain datang. Aji, cucu Bu Mardiah, sakit keras semalaman. Demam tinggi, nangis terus. Dibawa ke puskesmas pagi tadi. Budarti langsung lunglai, duduk di lantai. Dadanya sakit. Pak, dengar nggak? Suaranya gemetar. Pak Marno nutup muka. Dengar, kalau mereka terlambat sedikit aja tadi malam, malam datang lagi. Karangjati masih rame bisik-bisik. Bu Mardiah muncul di teras rumahnya. Mukanya kusut, matanya sembab. Anak saya sakit. Katanya ke siapa aja yang lewat. Gak tahu kenapa. Budarti cuma bisa nunduk waktu lewat depan rumah itu. Bu Mardiah gak nyindir hari itu. Gak pamer. Gak ada tawa. Tapi justru itu yang bikin Budarti makin hancur. Malamnya, Pak Marno mimpi buruk. Ia terbangun sambil teriak. Keringat dingin. Belatinya berdarah. Gumamnya. Budarti duduk di samping, megang bahu suaminya. Tangannya sendiri dingin. Kita harus berhenti, kata Pak Marno pelan. Kalau enggak, Karangjati bakal ngeluarin kita. Budarti nangis tanpa suara. Dendamnya belum mati, tapi ketakutannya lebih besar. Besoknya, orang-orang mulai nyapa mereka beda. Masih sopan, tapi ada jarak. Senyum setengah, tatapan lama. Karangjati desa kecil. Kalau sekali dicurigai, susah bersih lagi. Budarti sadar, mereka mungkin selamat dari dosa paling besar. Tapi bekasnya nggak bakal hilang. Dan mulai hari itu, mereka hidup dengan satu perasaan baru. Bukan miskin, bukan malu, tapi takut.
Takut kalau desa ini suatu hari membuka mulut dan gak ngasih mereka tempat buat pulang. Sejak kejadian malam itu, hidup Bu Darti sama Pak Marno di Karangjati rasanya gak pernah balik kayak dulu. Bukan karena orang-orang terang-terangan nuduh, bukan juga karena ada yang datang marah-marah. Justru karena semuanya kelihatan biasa, tapi gak benar-benar sama. Pagi masih datang, matahari masih naik, orang-orang masih nyapu halaman, ke sawah, ke pasar. Tapi setiap senyum yang lewat depan rumah Bu Darti rasanya setengah. Setiap sapa terdengar pendek, kayak ada jarak tipis yang sengaja dijaga. Bu Darti ngerasain itu tiap hari. Waktu nyapu halaman, ada ibu-ibu lewat. Biasanya mereka berhenti ngobrol, sekarang cuma anggup pecil. Waktu ke warung, obrolan mendadak berhenti pas dia datang. Bukan karena mereka jahat, tapi karena Karangjati itu desa kecil. Semua orang punya perasaan yang sama. Hati-hati. Bu Darti ngerti. Dan justru itu yang bikin dadanya sesak. Pak Marno makin pendiam. Dulu masih suka bercanda sama tetangga. Sekarang lebih sering duduk di teras, ngerokok sambil natap tanah. Asap rokok jadi teman setianya. Matanya cekung, tidurnya pendek-pendek, sering kebangun tengah malam. Kadang dia mimpi aneh. Mimpi pohon beringin itu berdiri di depan rumah. Akarnya masuk lewat lantai. Belati kecil tergantung di dahan, netesin darah ke tanah. Setiap bangun, Pak Marno langsung duduk. Napasnya ngos-ngosan. Bu Darti cuma bisa diem, ngerasa semua ini salahnya. Kinanti masih ceria. Cucu kecil mereka itu belum ngerti apa-apa. Masih ketawa, masih minta digendong. Anting kecil di telinganya masih sama. Emas tipis yang dulu jadi bahan hinaan. Sekarang, tiap Bu Darti ngeliat anting itu, dadanya nyeri. Bukan karena malu, tapi karena sadar. Hampir aja dia nuker tawa itu sama darah orang lain. Suatu sore, Bu Darti lewat depan rumah Bu Mardiah. Biasanya, Bu Mardiah duduk di teras, pakai kalung emas, ngomong keras biar semua dengar. Hari itu enggak. Bu Mardiah duduk sendirian, mukanya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Haji masih sakit, belum benar-benar sembuh. Bu Darti berhenti sebentar. Ada dorongan aneh di dadanya, bukan dendam, tapi sesuatu yang lebih berat. Bu Mardiah nengok, mata mereka ketemu. Biasanya, Bu Mardiah langsung nyindir. Sekarang dia cuma diem. Anaknya gimana? Tanya Bu Darti pelan, hampir berbisik. Bu Mardiah kaget, tapi jawab, masih lemes. Gak ada sindiran, gak ada pamer. Bu Darti angguk, lalu jalan lagi. Kakinya lemes, air matanya jatuh pelan. Malamnya, Pak Marno ngomong, kita harus bersih-bersih, Darti. Bu Darti nengok, maksudmu? Kita udah kotor, gak kelihatan, tapi kerasa. Aku gak mau mati bawa ini. Bu Darti nangis. Aku yang mulai, Pak. Pak Marno geleng. Kita bareng-bareng. Mereka mulai pelan-pelan berubah. Pak Marno rajin ke musola lagi. Duduk di pojok, gak banyak ngomong. Cuma dengerin. Kadang matanya basah pas doa dibaca. Bu Darti mulai sering bangun malam. Sholat, walau tangannya masih gemetar. Doanya pendek, tapi sungguh. Maafkan aku, itu aja yang bisa keluar. Orang-orang Karangjati pelan-pelan lihat perubahan itu. Nggak langsung percaya, tapi mulai longgar. Suatu hari, Pak Lurah lewat depan rumah. Berhenti sebentar. Kamu sehat, no? Tanyanya. Pak Marno kaget, tapi jawab. Alhamdulillah. Pak Lurah cuma angguk. Hidup ini berat,
Jangan ditambah beban sendiri. Pak Marno ngerti maksudnya, dan itu cukup. Waktu arisan datang lagi, Bu Darti nggak datang. Bukan karena takut, tapi karena belum siap. Tapi ia kirim uangnya, utuh. Bu Mardiah datang, pakai kalung emas lagi. Tapi kali ini, nggak ada sindiran. Mungkin dia capek, mungkin dia takut. Atau mungkin, hidup juga udah ngasih pelajaran ke dia. Suatu malam, Pak Marno duduk di teras sama Bu Darti. Angin pelan, Karangjati tenang. Kamu nyesel? Tanya Pak Marno. Bu Darti diem lama. Iya, kalau bisa balik, aku pengen berhenti lebih cepat. Pak Marno angguk. Tapi kita berhenti. Itu kalimat sederhana, tapi berat. Karena berhenti di tengah jalan gelap itu bukan hal kecil. Dan sejak malam itu, mereka hidup bukan buat ngejar harta, tapi buat nebus ketenangan yang hampir hilang. Karangjati mungkin gak lupa, tapi setidaknya desa itu masih ngasih mereka napas. Waktu berjalan pelan di Karangjati. Gak ada tanda khusus buat bilang hidup Bu Darti dan Pak Marno udah benar-benar berubah. Gak ada hujan emas, gak ada kutukan jatuh dari langit. Yang ada cuma hari-hari biasa, tapi rasanya beda. Pagi masih datang, ayam masih berkokok, kabut masih turun tipis di sawah. Tapi di dada Bu Darti, beban yang dulu nempel berat pelan-pelan berkurang. Bukan hilang, cuma nggak lagi mencekik. Ia bangun tiap pagi dengan niat sederhana. Jangan nyakitin siapapun hari ini. Pak Marno juga sama. Badannya masih capek, kerjanya masih serabutan, uang masih pas-pasan. Tapi tiap pulang, ia bisa duduk di teras tanpa tangan gemetar. Kinanti tumbuh seperti biasa. Tertawa, main tanah, lari ke sana kemari. Anting kecil di telinganya masih sama. Emas tipis yang dulu jadi sumber malu, sekarang jadi pengingat. Pengingat bahwa hidup gak diukur dari berat emas, tapi dari seberapa jauh orang mau jaga nurani. Suatu sore Bu Darti duduk di depan rumah, nyulam kecil. Jarang-jarang dia setenang itu. Angin sore Karangjati lembut, bau tanah kering kecium jelas. Bu Mardiah lewat. Bukan dengan gaya lamanya, gak pakai suara keras, gak pamer. Jalannya pelan, tubuhnya kelihatan capek. Mereka saling pandang. Darti, sapa Bu Mardiah pelan. Iya, jawab Bu Darti. Hening sebentar. Dulu hening kayak gini tegang, sekarang cuma sunyi biasa. Maaf ya, kata Bu Mardiah tiba-tiba. Bu Darti kaget. Tangannya berhenti nyulam. Dulu aku kebanyakan mulut, lanjut Bu Mardiah. Aku kira bercanda, tapi ternyata nyakitin. Bu Darti nunduk. Air matanya jatuh satu. Iya, katanya jujur. Sakit. Bu Mardiah angguk. Aku juga dapat balasannya. Gak dijelasin. Gak perlu. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji manis. Tapi cukup. Malamnya, Pak Marno pulang. Bu Darti cerita. Pak Marno diem lama. Lalu bilang, berarti selesai. Bukan selesai hidup, tapi selesai dendam. Waktu terus jalan. Karangjati tetap desa kecil. Gosip tetap ada. Tapi nama Bu Darti dan Pak Marno pelan-pelan bersih. Nggak putih bersih, tapi cukup buat diterima. Pohon beringin di persimpangan masih berdiri. Akarnya masih keluar tanah. Tapi sekarang, tiap orang lewat situ cuma nganggep itu pohon tua biasa. Bu Darti tahu, pohon itu nyimpen rahasia. Tapi rahasia yang udah dikubur dalam-dalam. Suatu malam, Pak Marno ngajak Bu Darti ke persimpangan itu. Bukan buat ritual, cuma berdiri sebentar. Kita hampir hilang di sini, kata Pak Marno. Bu Darti angguk. Iya, tapi kita pulang. Itu kalimat paling penting dalam hidup mereka. Karena nggak semua orang yang masuk gelap bisa balik. Mereka pulang ke rumah kecil mereka. Kinanti udah tidur. Lampu temaram. Sunyi. Bu Darti duduk di samping ranjang cucunya. Ngelus rambut halus itu. Maaf ya, Nduk, bisiknya. Mbah hampir jadi orang jahat.
Kinanti bergumam kecil. Tidur nyenyak. Bu Darti tersenyum, walau matanya basah. Di Karangjati, hidup terus jalan. Orang lahir, orang mati. Orang iri, orang nyesal. Dan di antara semua itu, Bu Darti dan Pak Marno belajar satu hal sederhana tapi mahal. Harga diri nggak bisa dibeli. Dendam cuma bikin miskin. Dan pulang selalu lebih penting daripada menang.